Kenalin, nama aku Muhammad Ahmad Safizudin dengan NIM 240781004014 dari jurusan Application Software Engineering atau AC 10 dari kampus Alpha 3I Karawang. Dan di sini aku ada tugas praktik Linux, jadi kita langsung aja ke prakteknya. Yang pertama bakal aku lakuin yaitu add user atau menambahkan user. Nah, kita cek dulu nih user yang udah ada dengan menuliskan chat/atc/passwd. Nah, ini gunanya buat ngeliat user apa aja sih yang ada di dalam sistem ini. Nah, ini kan terlalu banyak ya. Kalau kita pengen mempersingkat atau meringkas gitu kan, jadi mau ngambil 10 baris teratasnya aja dari user-user ini, kita langsung aja pakai tile. Sama kayak tadi, chat, etc, password. Nah, kita tambahin tile. Ini tuh fungsinya buat ngambil 10 baris teratas saja dari user yang ada dalam sistem ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gambar kan ada 10 user yang ada dalam sistem ini. Jadi meringkas saja gitu kan. Sekarang kita lanjut aja membuat user baru dengan nama user praktikum dengan 2 digit terakhirnya NIM saya. Menggunakan add user, perintah add user. Nah, kenapa saya pakai add user? Karena menurut saya ini lebih enak aja dipakai, nggak ribet dan langsung otomatis gitu di set passwordnya, dan di directory home-nya udah langsung kebuat gitu, nggak harus bikin manual lagi kayak user add. Nah, kalau user add kita harus harus ngeset passwordnya manual gitu kan, dan harus masukin ke directory home-nya sendiri. Coba add user praktikum user praktikum 14 digit terakhir NIM saya. Oh, karena user praktikum 14 sudah kebikin ya sebenarnya. Coba kita ubah aja deh. Nah, ini kita bisa langsung enter aja, skip karena nggak terlalu butuh. Dan ini ya saja. Nah, user baru udah kebuat nih. Terus kita tuh, nah, kenapa password penting? Karena ya ketika kita itu tuh buat validasi gitu loh. Jadi ketika kita masuk nih ke akun kita, itu tuh buat nunjukin apakah kita benar yang akses akun ini atau bukan. Karena kan bahaya juga ya kalau tanpa password, berarti semua orang bisa masuk gitu kan. Dan aturan password yang baik menurut saya kayak kombinasi gitu, kayak huruf, angka, mungkin sama simbol juga gitu. Nah, kita mau ngecek juga nih, apakah user yang tadi kita buat tuh udah berhasil kah? Udah berhasil kebuat. Nah, udah berhasil kebuat ya guys. Di sini ada user praktikum UAS. Nah, coba kita mau masuk akun ke user baru yang tadi kita buat. User praktikum UAS. Passwordnya tadi 1245.
Nah, sekarang kita udah masuk ke user yang baru kita buat tadi. Sekarang kita keluar dulu, exit. Nah, kita mau buat grup nih sekarang, bagian kedua. Membuat grup. Kita bakal buat grup baru dengan nama grup Praktikum UAS. Oh ya, pakai sudo grup grup Praktikum UAS. Nah, ini udah berhasil kebuat ya guys. Kalau mau ngeceknya backend group, kita cek apakah udah berhasil kebuat. Nah, udah berhasil kebuat. Nah, kita mau masukin user yang tadi kita buat tuh ke dalam grupnya. Kita langsung aja sudo user mode min ag, pertama nama grupnya, habis itu nama usernya. Nah, coba kita jalanin. Apakah berhasil? Nah, udah berhasil lah guys. Jadi kita langsung aja buat cek grup usernya. Groups user Praktikum UAS. Nah, di sini udah berhasil nih, user Praktikum UAS adalah user dari grup Praktikum. Jadi di grup Praktikum ini ada user saya yang baru dibuat tadi. Nah, terus apa sih perbedaan primary group sama secondary group? Kalau primary group tuh itu udah bawaan, misalnya kayak ketika kita bikin user baru, otomatis primary group ini juga kebuat buat si usernya itu. Grup bawaan dari user itu. Dan kalau secondary group ini kayak grup praktikum UAS ini yang tadi dibuat gitu kan. Nah, terus kenapa sih di Linux perlu konsep grup? Jadi kalau diibaratkan grup ini tuh kayak sebuah divisi dalam perusahaan. Jadi ada divisi manajemen, divisi marketing, divisi IT. Dan itu buat kayak tugas-tugas gitu. Jadi ibaratnya kalau kerjaan divisi IT, ya kerjaan divisi IT. Nggak boleh ikut campur ke divisi lain gitu. Nah, kita langsung aja ke bagian selanjutnya, yaitu terkait chmod atau mengatur permission atau izin akses. Nah, coba kita mau masuk ke akun user tadi, user praktikum UAS. Nah, habis itu kita harus membuat folder baru. Nah, foldernya berhasil kebuat, kita langsung aja masuk ke foldernya. Nah, setelah kita masuk, kita bakal membuat file yang berisi catatan praktikum Kakwas yang kita taruh di catatan.txt. Nah, berhasil kebuat, kita langsung aja ls-min-l. Nah, ls-min-l tuh buat nampilin permissionnya nih. Sebelumnya sih RW. Jadi di sini tuh apa sih yang dimaksud RW? R itu menjelaskan dia tuh bisa read. Read itu kayak melihat ataupun membaca gitu kan. Sama seperti dari bahasa Inggrisnya. Nah, read ini tuh kayak misalnya kita tuh mau ngelihat isi folder gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan read atau melihat file gitu kan. Terus kalau write tuh dia kayak mau mengubah isi file itu gitu kan. Itu yang dimaksud sama write.
Nah, habis itu kita langsung aja ubah permissionnya. Kita coba ubah permissionnya dengan perintah chmod 740 catatan .txt. Nah, habis itu kita langsung ls-min lagi, dan pasti permissionnya langsung berubah nih. Sebelumnya kan rw gitu kan. Nah, sekarang jadi rwxr. Soalnya kenapa? Kan tadi kita ubah angkanya jadi 740 ya. Nah, kalau rwx ini dia tuh ada angka-angkanya juga guys. Jadi kalau R itu dia tuh 4, kalau W itu 2, dan kalau X itu 1 gitu kan. Jadi kalau ditotalin RWX itu 7, dan kalau R itu 4 kan tadi. Nah kalau nolnya tuh nggak dimasukin karena 0 itu sama dengan nggak punya akses gitu. Oke, jadi kita eh, langsung aja dah. Terus ada artinya juga nih. Ini kan dari angka 740 yang kita kasih. Nah, buat digit awal, dia tuh berlaku buat owner atau si pemilik file tersebut gitu kan. Nah, terus kalau 4 ini tuh digit kedua yang berarti berlaku buat grup. Jadi ketika kayak tadi kita bikin grup gitu kan. Nah, dia tuh aksesnya berarti 4, yang artinya dia cuma bisa nge-read doang. Dan kalau others, itu digit terakhir 0, yang berarti orang lain tuh nggak bisa ngakses gitu kan. Nah, terus apa sih resiko kalau kita pakai chmod 777 di file atau folder penting? Nah, ini sama aja bunuh diri ya. Kayak kita tuh eh, benar-benar naif gitu ngasih ke orang dengan full access gitu. Jadi ya folder kita bisa dirubah seenaknya, bisa diambil gitu kan, bisa dirusak, bisa dikacauin gitu kan. Jadi menurut saya chmod 777 sangat tidak disarankan. Nah, terus kapan sih chmod 755 cocok digunakan? Nah, menurut saya chmod 755 cocok digunakan ketika kita misal ada sebuah project gitu kan. Seperti kan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau 7 kan berarti dia buat owner, artinya dia si pemilik ini, pemilik file tersebut bisa eh, ngakses apapun gitu kan. Jadi leluasa gitu kan. Nah, kalau 55 menurut saya kenapa cocok? Karena menurut saya hmm, kan kalau 5 berarti dia cuma bisa nge-read sama nge-execute. Jadi dia bisa ngeliat isi foldernya, bisa ngejalanin kayak misalnya CD bisa masuk ke folder tersebut. Tapi dia tuh nggak bisa ngubah file atau folder itu gitu. Jadi menurut saya eh, sangat cocok lah ketika kita ada project gitu kan. Jadi orang nggak bisa seenaknya buat ngerubah gitu kan, kecuali si ownernya gitu, si pemiliknya. Nah, sekarang kita langsung ke bagian selanjutnya aja, yaitu CHON. Nah, CHON ini fungsinya buat ngubah owner ataupun grup gitu. Nah, misalnya kita tuh mau ngecek lagi nih si catatan .txt-nya. Nah, seperti tadi kan masih sama ya permissionnya gitu kan, izin aksesnya rwxr masih 740. Nah, setelah kita lihat di sini kan kita bisa ngelihat nih. Nah, ini tuh untuk ini tuh user kita gitu kan. Dan kalau grup tuh tadi ya yang grup praktikum nih.
Nah, misalnya kita mau ubah owner file ini ke user lain gitu kan. Nah, misalnya nih, kita tuh mau ubah owner filenya, kepemilikan si file tersebut. Sudo chown bujang lah, aku tadi udah bikin bujang catatan.txt. Nah, kita udah ngerubah kepemilikan file tersebut. Nah, misalnya kita mau ini ya, mau masuk tadi tuh. Misalnya kita mau ubah catatan. Nah, misalnya ini kan kita masih bisa kayak ngelihat isi filenya kan, karena dia tuh masih bisa, karena dia tuh bisa eh, ngerit gitu kan. Tadi kan dikasih 4 ya buat izin permissionnya. Misalnya kita mau masuk lagi ke folder praktikum UAS. Yang artinya udah keganti si ownernya jadi ke bujang gitu. Ya intinya apa efeknya setelah owner diganti, ya kepemilikan file tersebut pindah ke user lain yang tadi udah diubah. Jadi dia milik si bujang, bukan milik user praktikum UAS lagi. Karena kepemilikannya udah diubah. Dan yang punya kontrol utama udah pasti user yang udah dipindahkan kepemilikan tersebut. Jadi udah hak dianya gitu. Nah, ini kalau kita mau ubah grup dari file ke grup praktikum. Nah, misalnya kita sudo chown user praktikum UAS tip 2 grup praktikum UAS catatan.txt. Oh iya, karena dia nggak ada izin sudonya. Jadi kita coba chown. Oh, kita exit dulu nih ke Fedora sudo chown user praktikum
praktikum UAS, grup praktikum UAS, catatan .txt. Berhasil. Nggak berhasil guys. Nah coba kita pakai sudo caon user praktikum UAS, grup praktikum UAS, catatan .txt. Nah kita di user praktikum UAS jadi nggak bisa mengakses file catatan txt karena ya ownernya udah sebentar, coba kita cek lagi. Kita belum masuk cd praktikum UAS. Coba kita coba caon user praktikum UAS, grup praktikum UAS, catatan .txt. Nah ini kayaknya udah berhasil kita buat ngelakuin ubah kepemilikan file tersebut ke grup ls-l. Nah sekarang jadi yang jadi pemilik itu dari file catatan txt yaitu user praktikum UAS sama grup praktikum UAS. Jadi kita tadi tuh gunanya chown user praktikum ini buat ngubah sekaligus gitu kepemilikannya dari user juga sama grup juga. Jadi langsung kedua-duanya buat user sama grupnya. Nah chmod itu tuh mengatur apa sih? Jadi chmod itu buat ngatur permissionnya, izin akses. Kayak kita tuh buat kayak ngatur buat si pemiliknya itu aksesnya apa aja, buat grup bisa ngakses apa aja, sama buat orang lain itu bisa ngakses apa aja. Nah terus kalau chown dia tuh lebih spesifik merubah kepemilikan file atau folder ke ownernya aja sih. Jadi ubah kepemilikan file tersebut gitu kan, buat siapa, lebih ke ownernya aja. Nah terus menurut kalian kenapa di server OS Linux tidak boleh sembarangan pakai chmod 77? Sama seperti yang saya udah bilang sebelumnya, kalau chmod 777 itu sama aja kayak bunuh diri, kita ngasih file atau folder penting gitu kan, dan orang lain tuh bisa otak-atik hal tersebut, bisa ngubah file tersebut, bahkan bisa nyusupin virus atau apa mungkin, dan bisa ngacauin project kita, misalnya kita lagi bikin project gitu. Nah perbedaan utama antara user biasa sama user root, ya mungkin kalau user biasa dia cuma punya akses ke beberapa hal doang gitu, sedangkan user root tuh berarti kan admin gitu, dia bisa akses apapun yang nggak bisa diakses sama user biasa. Itulah punya hak istimewa.
Nah, terus kapan kalian akan mengubah grup sebuah file ataupun folder? Ya, ketika kita misalnya lagi ada project juga sih. Misalnya, ya misalnya ketika mungkin ya ada seseorang yang ada misalnya ada bagian di divisi perusahaan, misalnya bagian IT, dia tuh pengen eh, memperbarui isi file atau folder itu gitu kan. Jadi kan dia perlu akses, makanya diubah grupnya biar bisa divisi ini tuh masuk, biar bisa orang-orang ini tuh akses dan merubah file tersebut atau memperbarui file tersebut. Nah, terus apa hal paling penting yang kalian pelajari dari tugas ini? Hal yang paling pentingnya menurut saya, ya kita tidak boleh ngasih asal akses gitu, apalagi seperti tadi kan kita melakukan CHMOD 777. Jadi saya belajar bahwa kita tuh harus mengetahui gitu kan tentang owner, grup ataupun orders, dan kita bakal ngasih aksesnya tuh mereka tuh bisa apa. Dan terus ya selain CHMOD kita belajar juga CHON, kita tuh jadi tahu gitu kan gimana sih cara ngubah kepemilikan dari suatu file tersebut gitu kan, dan terus apa pengaruhnya gitu. Paling itu aja sih yang saya pelajari mengenai izin permission akses gitu kan, ubah kepemilikan, terus bagaimana cara menambahkan user, membuat user baru, terus membuat grup baru dan menambahkan user baru tersebut ke dalam grup itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan izin eh, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.